Kemudian mereka kembali mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala ini tidak bisa berbicara, tapi mengapa kamu meminta kepada kami untuk bertanya kepadanya?" Ketika itu muncullah kecerdikan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah jawaban yang keras yang memukul pendengaran dan mengunci mulut mereka dengan rapat-rapat. Ibrahim berkata, "Lalu mengapa kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepadamu? Maka celakalah kamu beserta apa yang kamu sembah." Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku pendengar setia kisah-kisah Islami dimanapun Anda berada, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah, penutup atas agama-agama terdahulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan menceritakan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan ayah dari nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai kedudukan yang agung di sisi para pemeluk tiga agama samawi, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Namanya selalu disebut-sebut dan dihubungkan dengan penghormatan, doa, dan keagungan. Di antara para nabi, ia termasuk salah seorang ulul azmi. Ia telah bersungguh-sungguh di dalam berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya, dan ia telah merelakan dirinya untuk mati di jalan akidah yang ia percayai. Hidupnya penuh dengan pengorbanan demi tegaknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dan ketinggian posisi Nabi Ibrahim alaihissalam juga telah mencerminkan bahwa dia adalah orang tua para nabi-nabi. Maka setiap kitab yang diturunkan dari langit kepada salah seorang di antara para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dari keturunan dan pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Keduanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nabi Ismail alaihissalam adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW dan kakek dari orang-orang Arab Hijaz, karena asal keturunan orang-orang Arab Hijaz itu kembali kepada dua anak Ismail, yaitu Nabat dan Qaisar. Sumber-sumber Arab menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babilonia, dan ahli sejarah menggambarkan negeri Babilonia berada di antara Tigris dan Eufrat yang disebut As-Sawad. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada masa Raja Namrud bin Kan'an bin Kushi. Sejarah menetapkan bahwa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di Irak, kebudayaan Babilonia sangat mendominasi dalam segala aspek kehidupan. Penduduk Babilonia mempunyai banyak patung-patung atau berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Setiap kota mempunyai satu Tuhan. Setiap daerah maupun perkampungan-perkampungan pun mempunyai Tuhan-Tuhan kecil yang disembah. Di samping itu, mereka secara resmi menyerahkan diri kepada Tuhan yang paling besar. Kemudian, Tuhan-Tuhan kecil itu ditafsirkan sebagai gambaran-gambaran atau sifat-sifat bagi Tuhan-Tuhan yang besar. Atas dasar ini, maka Marduk menjadi Tuhan Babilonia yang terbesar. Di dalam lingkungan yang didominasi oleh banyaknya Tuhan dan pembuatan patung-patung untuk disembah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dan hakikat yang agung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dan hanya dialah yang memelihara alam ini. Maka ia bertekad memberikan petunjuk dan menyelamatkan kaumnya dari kebatilan-kebatilan. Untuk itu, ia pergi menghadap kaumnya dalam memberikan nasihat dan melarang kebiasaan salah yang selama ini mereka lakukan. Alasan penyembahan patung-patung itu adalah karena ayah-ayah mereka telah biasa menyembahnya. Oleh karena itu, mereka pun mengikutinya. Ini adalah alasan lemah yang dikemukakan oleh para perusak pada setiap zaman di hadapan orang-orang yang membawa perbaikan dan kebenaran. Yang menyebabkan alasan itu lemah adalah karena mereka tidak menggunakan akal pikiran. Mereka hanya ikut-ikutan kepada kebiasaan orang-orang sebelumnya, sehingga tak ubahnya mereka seperti binatang yang tidak menggunakan akal pikirnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membebaskan kaumnya dari penyembahan terhadap berhala-berhala dan keyakinan terhadap cerita-cerita bohong. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang pertama yang menyembah berhala. Bahkan ia termasuk orang-orang yang memahat dan menjual patung-patung tersebut kepada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar telah dibuat sulit oleh perbuatan orang tuanya itu, orang yang paling dekat dengan hatinya. Ia berpendapat bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan adalah memberikan nasihat secara khusus dan menakut-nakuti dengan akibat kekufurannya. Akan tetapi, dengan cara apakah Nabi Ibrahim alaihissalam harus berbicara kepada ayahnya? Ia telah berbicara kepada ayahnya dengan gaya bahasa yang penuh sopan santun dan kelembutan, sembari menjelaskan secara logis tentang kebatilan ibadatnya kepada berhala-berhala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 41 sampai dengan 48. Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Ayahnya berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang kamu seru selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim alaihissalam menyelang-nyelangi pembicaranya dalam setiap nasihat dengan kata-kata wahai ayahku, untuk mendekatkan diri kepadanya dan menyentuhkan rasa belas kasihan ke dalam hatinya dengan menggunakan bahasa sopan santun yang sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mengemukakan keterangan yang logis kepada ayahnya dengan pembicaraan, mengapa kamu menyembah benda mati yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak berkuasa untuk menimpakan kebaikan dan keburukan kepadamu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyambung nasihatnya dengan mengajak ayahnya kepada kebenaran dengan gaya bersahabat. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menggambarkan ayahnya dengan kebodohan yang mutlak. Ia khawatir kalau ayahnya menganggap bahwa hal itu adalah penghinaan terhadap pendapatnya, sehingga ia berpaling dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pula menggambarkan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga tidak tampak bahwa ia sedang mengungguli ayahnya. Akan tetapi ia berkata, sesungguhnya aku mempunyai sebagian ilmu. Ilmu ini telah datang kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin hal seperti itu datang kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku, karena sesungguhnya aku menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Dan setan yang durhaka kepada Tuhannya itu adalah musuh yang telah menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan yang menyebabkan kamu mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ayahnya membantah seraya berkata, sungguh aneh, apakah kamu berpaling dan lari meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala, hai Ibrahim? Kalau kamu tidak menghentikan laranganmu untuk beribadah kepada berhala-berhala itu, niscaya aku akan merajammu dengan batu-batu. Maka menjauhlah dari hadapanku untuk selama-lamanya demi hidupmu jika kamu ingin selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampunimu dan tidak menyiksamu. Tuhanku biasa memuliakan aku, maka Dia akan memperkenankan doaku. Dan apabila seruanku kepadamu untuk beriman akan dapat menyakitimu, maka aku akan menjauhimu dan kaummu, dan menjauhi pula tuhan-tuhan yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyembunyikan niat untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Kemudian ia bersumpah akan menghancurkan berhala-berhala itu. Ini adalah operasi yang ingin dipertunjukkan kepada kaumnya sebagai alasan yang kokoh yang diberikan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan siksaan kepada orang yang merusaknya. Karena keterangan yang praktis mempunyai pengaruh yang besar ke dalam jiwa dan lebih dalam pengaruhnya daripada nasihat dan petunjuk. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kesempatan yang baik untuk merealisasikan hajatnya sampai datang hari raya bagi kaumnya. Ketika itu ayahnya berkata, hai Ibrahim, hari ini adalah hari raya bagi kaum kita. Seandainya kamu keluar bersama kami dan menyertai kami dalam sebuah pertemuan hari raya, niscaya kamu akan bergembira. Maka keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama mereka. Kemudian muncullah akalnya untuk bisa mundur mengikuti kegiatan hari raya itu. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dirinya telah terkena penyakit taun yang dapat menular kepada yang lainnya. Maka mereka takut bila penyakit itu menular, sehingga mereka meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ia menuju ke tempat berhala-berhala itu, dan ia bertekad akan menghancurkannya.
Berhala-berhala itu terletak berdampingan dan di tengah-tengahnya terdapat berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di depan berhala-berhala itu ada kurban berupa makanan dan minuman yang menurut mereka berhala-berhala itu akan memakannya. Dengan nada mengejek, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak berbicara kepada berhala-berhala itu, "Mengapa kalian tidak makan?" Maka setelah tidak ada satupun yang menjawabnya, ia berkata lagi, "Mengapa kalian tidak berbicara?" Kemudian ia membungkuk dan memukul dengan tangan kanannya, lalu memecahkan seluruhnya dengan kapak dan menjadikannya potongan-potongan kecil. Tetapi ia menyisakan berhala yang paling besar, yang menurut mereka adalah Tuhan yang paling besar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menggantungkan kapak itu, lalu meninggalkan berhala-berhala itu. Dengan penghancuran berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menegakkan bukti yang nyata bagi kaumnya atas kebatilan peribadatan kepada berhala-berhala. Karena seandainya berhala-berhala itu adalah Tuhan yang sebenarnya, pasti akan menimpakan bahaya kepada orang yang hendak berbuat jahat kepadanya. Ini adalah fakta yang dimengerti oleh Kaisar Hijoshi dari Jepang. Kaisar ini telah membangun patung-patung besar untuk Buddha. Namun sebelum bangunan itu sempurna, tiba-tiba terjadi gempa bumi pada tahun 1596 yang merobohkan patung-patung itu dan terpecah-pecah ke atas tanah. Dikisahkan bahwa di Jepang, Hijoshi telah melemparkan berhala-berhala yang telah hancur, seraya berkata sambil menghina, "Aku telah membangunmu di sini dengan biaya yang sangat besar, namun kamu tidak dapat menjaga penyembahanmu sendiri." Selesai mengadakan pertemuan hari raya itu, kaum itu kembali masing-masing ke rumah mereka. Lalu mereka melihat kerusakan yang telah terjadi dengan berhala-berhala itu. Mereka merasa heran dan saling bertanya-tanya tentang siapa pelaku yang telah berbuat zalim di tempat suci mereka. Kemudian sebagian dari mereka berkata, "Kami pernah mendengar seorang pemuda yang menjelek-jelekan berhala-berhala ini. Ia bernama Ibrahim. Di antara kebiasaannya adalah mencela dan memperolok-olok berhala-berhala. Oleh karena itu, kami menyangka bahwa dialah yang melakukannya." Berita tentang pengrusakan berhala-berhala ini akhirnya sampai kepada para hakim. Maka mereka memerintahkan kepada bala tentaranya untuk mencari dan menemukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bawa Ibrahim untuk diadili di hadapan orang banyak, dan supaya tampil sebagai saksinya orang-orang yang mendengar bahwa ia mencela berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dihadapkan ke meja pengadilan. Lalu para hakim bertanya, "Apakah kamu telah melakukan perbuatan pengrusakan terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa inilah yang saatnya untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian dengan cara yang bijaksana, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab pertanyaan mereka bahwa yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala mereka yang paling besar. Sedangkan yang menjadi saksi atas perbuatannya itu adalah sisa-sisa dari berhala itu. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Maka tanyakanlah kepada mereka jika memang mereka berbicara. Sebenarnya berhala yang besar itu marah karena kamu menyembah kepada berhala-berhala yang kecil, padahal ia lebih besar daripada berhala yang lainnya. Maka tentu saja ia menghancurkannya." Tanpa disadari mereka telah terpleset dan kalah dalam perdebatan yang diutarakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, "Kamu sekalian adalah orang-orang zalim karena telah menyembah sesembahan yang tidak bisa berbicara, dan kamu sekalian adalah orang-orang zalim karena telah mendakwa Nabi Ibrahim alaihissalam." Lalu mereka memukul-mukul kepala mereka karena rasa malu atas penjelasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka kembali mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala ini tidak bisa berbicara, tapi mengapa kamu meminta kepada kami untuk bertanya kepadanya?" Ketika itu muncullah kecerdikan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah jawaban yang keras yang memukul pendengaran dan mengunci mulut mereka dengan rapat-rapat. Ibrahim berkata, "Lalu mengapa kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepadamu? Maka celakalah kamu beserta apa yang kamu sembah." Akan tetapi, kebodohan telah mendarah daging di dalam jiwa dan pikiran mereka. Fanatik buta telah merasuki hati sehingga menempatkan jiwa mereka dalam derajat yang hina di dalam memutuskan kebenaran. Mereka menyadari bahwa mereka telah terkalahkan di dalam perkara ini dan merasa khawatir bila keadaan mereka menjadi buruk dan mereka tidak mempunyai alasan lagi untuk mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka segeralah mereka menghentikan perdebatan dan proses peradilan itu, lalu menggunakan kekuatan untuk menutupi kejelekan mereka dan menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar. Namun dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berfirman kepada api, "Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah
bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah salah satu kisah yang penuh dengan pelajaran berharga, bagaimana keberanian dan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dua hal yang patut menjadi pelajaran berharga dalam melawan suatu kesesatan dan kezaliman yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam bisawab.